Oke guys, welcome back to my channel. Oke guys, kalau yang sudah pernah kayak TKW yang di negara Singapura ataupun Hong Kong ataupun Taiwan, pasti kalian akan tahu apa itu mooncake gitu ya. Mooncake itu kotak, terus itu kalau yang tradisional banget itu kotak, terus ada tulisannya Cina itu. Terus dalamnya itu pokoknya rotinya gede, dalamnya yang biasa itu kuning telur asin gitu. Kuning telur asinnya itu 4. Itu yang versi lama gitu ya. Kalau yang versi baru itu sekarang banyak juga yang dibikin mochi, ada yang isinya duren ada juga mangga, ada juga yang isinya itu kacang almond gitu ya, macam-macam gitulah. Nah, biasanya itu diperingatinya itu setiap bulan Agustus gitu ya. Tanggalan Cina tanggal 15 Agustus, tanggalan Cina. Bahkan Cina itu melaksanakan misi kayak penerbangan ke bulan itu, roket itu biasanya juga di bulan Agustus itu ya. Kenapa? Karena di tanggal 15 Agustus itu kan full moon, bulan purnama penuh gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu ada ceritanya gitu ya guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kalau sebenarnya kalau di Cina itu ini festival musim gugur atau festival Qingming ataupun itu mooncake gitu ya. Awal dari musim gugur gitu ya. Itu biasanya kalau di Cina itu bulan Juli, Agustus, kalau di Hong Kong September. Bulan Juli Agustus itu udah dimulai banyak sekali dijual mooncake. Mooncake itu tentunya kalian tahu ya, yang roti bulat itu, rotinya kotak, terus dalamnya itu biasanya kuning telur asin. Ada juga yang dalamnya itu kayak buah-buah, kayak durian seperti mochi, itu juga dibuat seperti itu juga ada. Nah, ini adalah asal usul mooncake, festival mooncake. Dan festival mooncake ini di Vietnam juga dirayakan, di Korea juga dirayakan, di Singapura juga dirayakan, bahkan di Indonesia gitu ya, etnis Tionghoa gitu ya. Namun kalau di Indonesia itu kayaknya itu nggak begitu kuat perayaan. Maksudnya kalau di Indonesia gitu ya, kalau di Jepang itu namanya Tsukimi, full moon. Itu tuh artinya itu perayaan di saat bulan itu bulan purnama full bersinar banget itu. Kalau tanggal Jawa itu tanggal 15 itu biasanya bulannya full bersinar gitu. Nah, kalau di Korea itu namanya Chuseok, kalau di Jepang Tsukimi, kalau di Vietnam itu saya agak lupa gitu ya. Nah, sebenarnya dulu itu di kekaisaran atau dinasti China itu zaman dulu itu tiba-tiba itu di bumi ini, di langit itu tiba-tiba ada 10 matahari gitu ya. Dan 10 matahari itu membuat bumi itu sangat panas. Satu matahari aja panas gitu. Itu menurut kekaisaran dinasti sebelum Masehi gitu ya, 2000 sebelum Masehi. Lalu itu terbitlah 10 matahari. Sedangkan itu adalah pas waktu perayaan ingin panen, ingin memetik hasil panen, itu kan jadi panas banget bumi ini. Nah, pada saat itu ada seorang pemanah ulung. Nah, itulah sang raja mengutus pemanah ulung ini bernama Hou-yi. Hou-yi ini pemanah ulung, juga jago dalam berperang gitu ya. Nah, dia tuh memanah satu persatu matahari itu. Nah, akhirnya dari 10 matahari itu tinggal satu gitu ya. Tinggal satu matahari, akhirnya bumi menjadi tidak panas, menjadi normal kembali. Nah, untuk menghargai atau menubatkan atau jasa si Hou-yi ini, si raja, kekaisaran raja ini memberikan pil keabadian. Barang siapa yang meminum pil keabadian itu akan abadi selama-lamanya gitu ya, tidak akan pernah mati gitulah, akan hidup selamanya gitu. Nah, itu menurut kepercayaan waktu dinasti Cina tersebut.
Nah tapi si Hao Yi ini pemanah ulung ini kan juga mempunyai seorang istri gitu ya. Nah istrinya ini bernama Chang'e. Nah Chang'e ini nggak mau dong, Chang'e ini nggak mau si Hao Yi ini hidup abadi gitu, karena si Hao Yi ini ternyata sikapnya itu kejam dan sadis terhadap istrinya. Jadi istrinya itu nggak rela kalau si Hao Yi itu minum pil keabadian tersebut. Oke, karena si Hao Yi ini suaminya, Hao Yi kan suaminya Chang'e. Si Chang'e itu tahu kalau Hao Yi itu jahat, juga sadis gitu. Dan juga sebenarnya si Chang'e ini untuk menyelamatkan pil keabadian itu dari pencuri. Kan dia dikasih penghargaan tuh setelah memanah 10 matahari. Akhirnya yang 9 itu udah dipanah semua, tinggal 1 matahari gitu. Nah akhirnya si Chang'e untuk menyelamatkan pil keabadian itu, di sisi lain si Hao Yi itu juga suami yang kejam, yang sadis, makanya diminumlah pil keabadian itu oleh Chang'e, istrinya Hao Yi. Nah setelah si Chang'e minum pil keabadian itu, ternyata si Chang'e itu langsung terbang gitu ke bulan gitu ya, terbang ke bulan dan nggak akan pernah kembali ke bumi lagi gitu ya. Nah untuk menghormati pengorbanan dan jasa si Chang'e ini, akhirnya di setiap kaleng-kaleng roti bulan, kalian tentu tahu kan kaleng-kaleng roti bulan itu pasti bergambarnya perempuan. Nah itu adalah si Chang'e, itu adalah untuk mengenang jasa si Chang'e itu. Setelah minum pil keabadian itu, akhirnya dia terbang ke bulan dan gak akan kembali, dan tidak kembali ke bumi gitu ya. Dan bahkan pasti setiap musim gugur ini juga mereka itu antara anak dan orang tua atau bahkan teman saudara itu saling ngasih kado ya. Kado itu kue bulan itu juga diminum bersama-sama dengan jamuan teh gitu di taman-taman, pokoknya pas musim ini bulan purnama, pas bulan purnama full. Kalau anak-anak gitu, anak-anak sambil membawa lampion itu ya, lampion kecil itu, ada yang ada musiknya. Intinya itu lampion yang digantung-gantung. Bahkan di Hongkong pun banyak itu, nanti di setiap taman-taman ada festival lampu lantern gitu ya, lampu leontin itu dipasang di mana-mana gitu. Itu kalau malam itu indah banget gitu lah ya. Biasa itulah kalau itu namanya kan perawan autumn festival gitu ya, musim pertengahan musim gugur gitu. Nah anak-anak juga kalau di sekolah itu mereka dibagi oleh gurunya kue bulan, juga membawa lampion, sambil membawa lampion gitu. Kalau yang sesama saudara berkumpul di rumah makan-makan, juga saling berbagi kue bulan itu. Nah semakin modern berkembangnya dunia, semakin modern itu kue bulan itu juga ini ya, sekarang itu banyak versinya, banyak macamnya. Ada yang isinya sirip ikan hiu, ada yang isinya abalon, ada yang isinya pokoknya daging gitu ya. Dulu kan cuma manis gitu, terus berkembangnya zaman itu dibikin bahkan juga dibikin obat gitu ya, untuk untuk herbal itu juga ada dari kue bulan gitu. Itu tulisannya, kalau tulisan Cina itu Chang'e itu untuk mengenang pengorbanan Chang'e itu, menyelamatkan pil keabadian. Oke guys, jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe. Dan biasanya festival kue bulan itu kalau TKW itu libur kalau di Hongkong ya. Nggak tahu kalau di Singapura atau di Taiwan, saya nggak tahu. Kalau di Hongkong itu biasanya itu juga termasuk hari libur TKW. Oke guys, dan festival mooncake ini adalah perayaan kedua setelah Imlek. Itu kayak ini juga termasuk hari raya gitu, bahkan termasuk hari raya seperti Imlek juga. Ini setelah Imlek gitu kan. Itu biasanya minum teh gitu ya, pada minum teh terus kayak pesta outdoor di luar rumah gitu kan, sambil menikmati kue bulan, juga sambil melihat bulan purnama penuh gitu ya. Itu makanya misi-misi itu kayak orang Cina itu untuk mendaratkan roket bahkan ke bulan itu diambil juga pas bulan kalender Cina 15 Agustus itu, seperti itu mooncake itu.
Dan bahkan setelah kekaisaran ini kan sebelum Masehi gitu ya, ceritanya seperti itu. Si Chang'e dan Hou-yi 10, artinya di bumi itu ada 10 matahari. Terus si Hou-yi ini pemanah ulung, akhirnya dipanalah 9 matahari itu, dan akhirnya bumi itu aman kembali, bisa panen kembali karena cuma satu matahari. Bayangkan kalau di bumi ini, di langit ada 10 matahari, tentunya sangat-sangat panas sekali. Dan biasanya kalau tapi nggak tahu ya kalau masalah kue bulan itu ada yang halal atau enggaknya, itu menurut saya sih halal lah ya, karena itu kan cuma kue, adonan kue, terus cuma dalamnya itu isinya kuning telur. Itu kalau saya tuh udah bosen, kalau saya udah nggak doyan, karena dulu kalau pertama saya gongong itu saya suka banget gitu ya, enak gitu kue, apalagi yang isinya itu kuning telurnya. Kalau saya sekarang kalau dikasih itu mahal ya guys ya, sekota itu kalau dirupiahkan itu 250.000 satu kota itu. Emang kuenya itu gede banget, isinya 4 kuning telur asin, bisa dibagi 4 gitu ya. Kalau saya pun sekarang makan seperempatnya itu manis banget, itu manisnya itu manis banget, blenger, bikin saya blenger gitu ya. Sekarang saya udah nggak habis ya kalau dikasih yang kotak gede. Ada juga sih yang satuan kecil-kecil gitu, yang seperempat unik gitu, yang juga seperti kue mochi dibikin menyerupai wortel, buah-buahan, itu juga ada. Dan itu diperingatinya cuma Juli, Agustus, September. Kalau di Hongkong itu September ya. Itu biasanya itu recycle ya, pakai kaleng-kaleng, itu satu kaleng isinya 4. Nah kalau yang mochi-mochi itu harus ditaruh di freezer itu, karena kue mochi itu kan ada yang bentuk es krim juga guys. Seiring berkembangnya zaman itu bentuk es krim isinya itu yang isinya kayak durian, mangga, dan juga kacang hijau, ada juga ben gitu ya, yang es krim tapi bentuknya seperti kue bulan. Mahal itu guys, sangat mahal, nggak tahu mahalnya. Dan pakai kaleng-kaleng itu, kalengnya pun kalau dia itu kalau sudah nggak kepake nggak boleh dibuang, misalnya di recycle atau buat tempat-tempat lainnya. Intinya nggak boleh membuang sampah itu sembarangan. Juga menyalakan lampion di malamnya. Lampion pun sekarang kayaknya di Hongkong itu dilarang. Kalau yang macam kayak api besar balon udara itu udah dilarang karena takutnya itu kebakaran, karena pernah terjadi seperti itu.